Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para calon pengantin yang sama-sama berbahagia, sesi kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban suami istri menurut agama. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kalian dulu untuk berpikir. Coba kalian bayangkan, suatu saat kalian beli alat elektronik yang harganya mahal. Akan tetapi pada saat penggunaan, kalian tidak membuka, tidak membaca buku panduannya. Lalu kamu salah colok. Apa yang akan terjadi? Pasti meledak. Kalau sudah meledak, pasti timbul kepanikan. Begitulah dengan pernikahan. Mahal, sakral, tapi banyak yang nggak baca buku panduannya. Maka keluarga pun menjadi panik. Maka pada kesempatan kali ini, dengarkan dengan seksama apa sih hak dan kewajiban kita sebagai istri, apa hak dan kewajiban kita sebagai suami. Allah di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21, itu pernah menegaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi, di sini bukan hanya persoalan cinta, akan tetapi juga soal hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus ditunaikan. Lalu, apa hak dan kewajiban kita sebagai suami? Yang pertama, suami itu berkewajiban menafkahi istri dan keluarga sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, seorang suami itu, dia berkewajiban memberikan perlindungan lahir dan batin. Jadi ketika kalian sudah yakin untuk menikah, maka bukan hanya sekedar keyakinan lahirnya saja yang dibutuhkan, tapi berikan keyakinan bahwa seorang suami itu mampu memberikan perlindungan, baik secara zahir maupun secara batinnya. Mana yang zahir? Perlindungan dalam rangka keamanan dan keselamatan istri dan anak. Mana yang batin? Perlindungan untuk menjaga hatinya, jangan sampai dikecewakan. Yang ketiga, seorang suami berkewajiban membimbing keluarga dalam agama. Jadi ini yang banyak dilupakan oleh orang, bahwa seorang suami itu tidak hanya sekedar memberikan kewajiban nafkah lahir, tapi dia juga harus mampu memberikan bimbingan untuk membawa, mengarahkan, dan mengantar istri dan anaknya masuk ke dalam surga. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita yang seharusnya ini menjadi bagian program prioritas dalam keluarga. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga keluargamu dari api neraka. Maka target kita dalam berkeluarga membawa istri dan anaknya masuk ke dalam surga. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana tadarusan Al-Quran di dalam keluarga, itu semua menjadi bagian kewajiban dari seorang suami. Yang keempat, seorang suami itu berkewajiban bersikap adil dan lemah lembut. Rasulullah pernah mengatakan begini, sebaik-baik suami itu adalah yang berlemah lembut kepada istri-istrinya. Para calon pengantin yang berbahagia, lalu apa hak suami? Bahwa di samping suami itu memiliki kewajiban, seorang suami juga memiliki hak, baik hak atas keluarganya, hak terhadap istri dan anak-anaknya, hak terhadap harta bendanya. Lalu apa hak seorang suami? Yang pertama,
Hak suami itu adalah dihormati dan ditaati oleh istri dalam segala hal yang ma'ruf. Seorang suami ketika sudah dihormati, sudah ditaati oleh istri, maka itu menjadi kebanggaan khusus bagi suami. Dia pasti akan bersemangat bekerja, semangat dalam mencari nafkah, dan dalam hal segala sesuatunya dia lebih semangat lagi. Kenapa? Karena dia didudukkan sesuai dengan porsinya, dihormati dan ditaati. Yang kedua, seorang suami itu berhak mendapatkan layanan dan perhatian dari istri. Sanggeng pentingnya persoalan ini, sampai-sampai agama mengajarkan begini. Kalau seumpama istri atau Anda calon istri nanti menggoreng ikan atau telur di dapur, tiba-tiba suami datang dan kepengen berhasrat kepada istrinya, maka istri tadi yang sementara menggoreng telur atau ikan itu harus menghentikan gorengannya dan datang untuk memenuhi atau melayani suami. Jadi mendapatkan layanan dan perhatian yang full dari istri adalah bagian daripada hak suami. Yang ketiga, hak seorang suami itu adalah hak untuk menerima rasa nyaman dan tentram di rumah. Maka inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Maka menjadi keharusan bagi seorang suami, seorang istri, atau Anda calon-calon suami, calon-calon istri, itu untuk bekerja sama, mentargetkan bahwa di dalam keluarga itu harus dijadikan seperti surga. Ketika suami pulang, tenteram perasaannya, nyaman. Begitu juga dengan istri yang di rumah, nyaman, adem, dan tenteram. Jadi, rumah tangga yang benar itu adalah ketika suami dan istri memiliki rasa nyaman dan tenteram di dalam rumah. Para calon pengantin yang luar biasa, setelah kewajiban dan hak seorang suami kita dengar, selanjutnya apa sih hak dan kewajiban istri? Yang pertama, istri itu berkewajiban untuk menjaga kehormatan rumah tangga suami. Ketika suami pergi keluar rumah, istri harus mampu menjaga rumah tangganya. Ketika ada teman yang datang, dia harus ngelapor dulu kepada suami. Ketika ada saudara laki-laki yang datang, harus juga sepengetahuan suami. Dan rumah tangga yang ideal itu yang seperti itu. Yang kedua, seorang istri itu berkewajiban untuk menaati suami dalam hal kebaikan. Jadi harga taatnya seorang istri itu wajibnya kepada suami. Rasulullah kan pernah mengatakan, kalau wanita-wanita itu telah sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah, sholat 5 waktu, lalu dia berpuasa Ramadan, lalu dia menikah dan taat kepada suaminya, maka Rasulullah katakan, silahkan engkau datangi atau masuk surga dari arah pintu mana saja yang engkau mau. Ini bentuk penghormatan kepada para wanita yang mampu menjaga atau mentaati suami dalam hal kebaikan. Ada yang bertanya, lalu bagaimana ketika suami ini mengajak kita untuk bermaksiat? Maka dalam persoalan ini, seorang istri tidak wajib taat kepada suaminya. Yang ketiga, istri berkewajiban untuk merawat anak dan rumah dengan penuh cinta. Jadi, pekerjaan atau ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah dalam keluarga. Karenanya, ayo para istri, para calon istri, ketika Anda sudah yakin untuk menikah, maka jangan sampai cinta ini hanya terbatas di awal. Tapi cinta yang benar itu adalah yang sudah ikhlas dan ridho merawat rumah tangga dan merawat anak-anaknya dengan penuh cinta. Setelah kita memahami kewajiban-kewajiban istri, selanjutnya apa sih hak-hak istri itu? Yang pertama, istri itu berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Berupa pakaian, makanan, minuman, bahkan rumah
itu menjadi hak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu ada nafkah batin. Yang mana nafkah batin? Itu yang berkaitan dengan perasaan istri. Yang kedua, seorang istri itu berhak diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita menikahi wanita, lalu wanita atau istri ini kita jadikan sebagai budak atau pembantu, istilah modernnya. Laki-laki dan perempuan ini sifatnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Istri bukan saingan, suami juga bukan saingan. Oleh karenanya dia menjadi mitra dalam sebuah rumah tangga yang baik. Karena itu memperlakukan istri atau memperlakukan suami dengan penuh hormat dan penuh rasa cinta kasih sayang, ini bagian dari yang harus kita pupuk selama kita berumah tangga. Yang ketiga, istri itu berhak diberi ruang untuk berkembang sebagai pribadi. Para calon pengantin yang luar biasa. Ada sebuah cerita. Mudah-mudahan ini bisa memantik pemikiran kita ketika kita bersemangat untuk mau menikah. Ada seorang suami baru nikah seminggu lamanya. Tiba-tiba suatu malam, suami ini panik. Lalu mengatakan kepada istrinya, "Sayang, kamu kenapa diam aja dari tadi?" Istri menjawab, "Aku lagi nungguin kamu sih ngajarin aku ilmu agama. Kan katanya suami itu pemimpin dan pembimbing." Secara tiba-tiba sang suami langsung ngambil HP, kemudian dia googling. Suami ini dia cari cara ngajar istri tanpa ceramah terlalu panjang. Apa sebenarnya pesannya? Hikmah di balik cerita pendek itu, suami tidak harus menjadi ustadz terlebih dahulu untuk bisa ngajar kepada istrinya. Akan tetapi minimal seorang suami itu harus mengerti arah. Dan istri pun punya hak untuk dibimbing, bukan hanya sekedar disuruh. Oleh karenanya, ayo saya ajak kalian berpikir kembali. Pernikahan itu bukan cuma soal siapa yang dominan, tapi siapa yang saling menunaikan hak dan kewajiban dengan ikhlas. Kalau dua orang sama-sama sibuk menuntut hak, rumah tangga itu bisa jadi pengadilan di dalamnya. Tapi kalau dua orang sibuk menunaikan kewajiban, pasti rumah tangga akan terasa seperti surga. Oleh karenanya, ayo mulai rumah tangga ini dengan kesadaran, bukan sekedar cinta. Tahu hak itu penting, akan tetapi menunaikan kewajiban itu jauh lebih indah. Ingat ya, pernikahan adalah ibadah yang paling panjang. Jadi, persiapkan bekal ilmu dan senyuman setiap hari untuk membubuhi ibadah panjang ini agar terasa tidak membosankan. Selamat bagi kalian semua. Semoga kalian mendapati rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.